Selamat pagi siswa-siswa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita awali pembelajaran kita dengan doa ya. Marilah kita berdoa sesuai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk komisaris tingkatnya siapa? Nica ya? Iya, Bu. Untuk hari ini siapa aja yang tidak hadir? Yeni sama Adira, Bu. Itu alasannya kenapa ya tidak hadir? Adira sakit, Bu. Kalau Yeni masih belum ada pemberitahuan, Bu. Alasannya kenapa tidak hadir. Oke, berarti Adira sakit, Yeni Alfa ya. Oke, Yeni sudah bergabung. Halo Yeni, selamat pagi. Halo, Bu. Selamat pagi. Kenapa telat Yeni? Maaf, Bu. Tadi jaringan saya terganggu, Bu. Oke, ya nggak masalah. Sekarang udah baik kan jaringannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut ya pembelajarannya. Hari ini kita belajar mengenai teknik menyetrika atau pengepresan. Sebelumnya, ada yang tahu pengepresan atau menyetrika itu gimana? Pastinya kita tahu setrika itu apa dan apa fungsinya. Pasti masing-masing di rumah ada kan setrikanya. Siapa di sini yang nggak ada setrikanya di rumah? Afri ada kan setrikanya? Ada, Ibu. Ya, Ibu rasa ada semua dan kita pasti mengenal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa fungsinya teknik menyetrika busana itu. Oke, Ibu akan share PPT-nya. Oke, nah sekarang Ibu akan presentasikan mengenai materi kita hari ini. Sekalian siswa bisa melihat buku panduannya ya yang udah diberi dari sekolah. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu teknik menyetrika atau bisa disebut dengan pengepresan. Pertama itu tentang pengertian pengepresan atau biasa dikenal dengan penyetrikaan. Pengepresan merupakan salah satu proses penting yang bisa dilakukan dalam pembuatan busana yang memiliki detail cukup rumit seperti lipit, garis lengkung, dan lain sebagainya yang tidak dapat dibentuk hanya dengan jahitan sehingga bagian-bagian busana tersebut nantinya akan nampak rapi dan licin. Nah, oke, sejauh ini untuk siswa-siswa apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang pengepresan akhir. Pengepresan akhir atau top pressing merupakan tahap pengepresan yang dilakukan setelah pakaian selesai dibuat. Pengepresan akhir dapat dikerjakan dengan alat setrika press dan untuk garment yang memproduksi pakaian skala besar bisa menggunakan streamer. Selanjutnya ada macam-macam alat pengepresan. Yang pertama itu ada setrika biasa. Nah, untuk setrika biasa, Ibu rasa kita di setiap rumah ada ya, jadi sudah familiar dengan setrika biasa. Dan yang kedua itu ada setrika uap biasa. Nah, ini ada gambarnya untuk siswa-siswa tata busana kayaknya udah familiar juga dengan setrika ini. Ya, dan yang ketiga yaitu setrika uap industri. Nah, ini adalah gambar setrika uap industri. Dan yang keempat yaitu meja setrika. Selanjutnya adalah alat bantu setrika. Yang pertama itu namanya stream roll atau roll kampuh. Yang kedua, troll ham atau bantalan Taylor. Yang ketiga yaitu point pressure. Yang keempat,
wooden clipper. Yang kelima itu slipboard atau papan lengan baju. Yang keenam yaitu press mitt. Dan yang keenam itu ada alat penyemprot atau pelembab. Yang ketujuh ada alat pemampat. Yang ke-8 ada lap pencoba. Bagian-bagian busana yang perlu dipres. Bagian dengan penerapan teknik pressing pada busana, beberapa bagian busana yang perlu dipres antara lain yaitu kampuh, kupnat, lipit busana, puncak lengan busana, bagian yang memakai pelapis, bagian saku, bagian busana, dan bagian busana yang lainnya yang perlu untuk dipres. Langkah kerja dalam pengepresan. Nah, adapun langkah-langkah kerja dalam pengepresan busana yaitu yang pertama, menyiapkan tempat kerja. Untuk melakukan proses pengepresan, mula-mula siapkan lebih dahulu tempat kerja. Pekerjaan persiapan tempat ini termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang harus pertama kali dilakukan untuk menjamin kelancaran proses pengepresan. Yang kedua yaitu menyiapkan alat pengepresan. Selesai menyiapkan tempat kerja, sekarang waktunya bagi Anda untuk menyiapkan apa saja alat-alat yang diperlukan untuk lakukanlah pengepresan terhadap kondisi setrika untuk memastikan bahwa setrika memang layak digunakan. Bila ingin menggunakan setrika uap, periksa terlebih dahulu air yang ada di dalamnya. Pastikan penyemprot sudah terisi dengan bahan cair yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menyiapkan bahan yang akan dipres. Untuk mempercepat proses pengepresan busana, bentangkan bahan yang hendak dipres di atas meja setrika dan juga siapkan fislin yang hendak dipasang pada busana. Atau bahan kain dalam keadaan dibentangkan pada meja setrika atau alas setrika. Fislin yang akan direkatkan pada kain dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk menjamin keselamatan diri Anda, perhatikan pula prosedur kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan proses pengepresan busana. Pastikan ruang kerja yang Anda pakai dalam keadaan tenang. Periksa aliran listrik terlebih dahulu sebelum menghubungkan setrika ke sumber arus listrik untuk mencegah terjadinya konsleting. Gunakan pakaian kerja yang tepat dan letakkan setrika pada tempatnya. Setelah selesai digunakan, posisi setrika dalam keadaan off atau mati. Setrika dalam keadaan panas jangan didiamkan di atas kain. Dan pada waktu melaksanakan pengepresan, sebaiknya posisi pada badan harus tegak. Nah, di sini ada video pembelajaran mengenai proses pengepresin busana. Mari kita simak sama-sama videonya. Setelah sisi sudah terjahit seperti ini, kanan dan kirinya, sudah tergabung, alangkah lebih baiknya kita menyetrika bagian jahitannya terlebih dahulu, supaya tidak terlihat berkerut jahitannya. Kita semprot air dulu untuk pengganti setrika uap. Lalu kita lakukan pressing terhadap jahitan sisi. Setelah jahitannya disetrika, kita buka kampuhnya seperti ini. Sambil dibuka seperti ini, kita semprotkan air lagi. Lalu kita setrika lagi dalam keadaan terbuka.
sampai bagian atasnya. Nah, jadinya akan seperti ini, kampuhnya akan dalam posisi terbuka dan lebih rapi. Bagian sisi satunya juga akan kita lakukan pressing yang sama persis caranya seperti yang sebelumnya kita lakukan. Oke, demikian video yang dapat kita tonton. Nah, setelah pemaparan yang Ibu berikan berdasarkan materi-materi dan video yang telah kita tonton tadi, apakah sudah paham mengenai teknik pengepresan ini untuk siswa-siswa? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. Nah, untuk Siti, apakah sudah paham? Paham, Ibu. Oke, ya terima kasih Siti. Menurut Siti, apa sih fungsi pengepresan ini berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi? Tujuannya adalah, Bu, yang saya dapatkan adalah untuk menghilangkan garis kerutan pada kain, merapikan busana agar terlihat rapi, Bu, dan memudahkan kita untuk menjahit kain gitu, Bu. Iya, bagus. Terima kasih jawabannya Siti. Benar ya, supaya memudahkan kita untuk menjahit. Contohnya seperti mau menjahit saku kan, kita setrika dulu fislinnya supaya rapi dan lengket. Jadi bentuknya itu bagus. Untuk Yeni, menurut kamu apakah penting nggak menurut kamu proses pengepressing ini? Menurut saya penting, Bu. Kenapa penting? Karena jika pakaian yang kita kenakan berkerut, itu kelihatan tidak menarik, Bu. Jadi kita berpakaian layaknya rapi, ya harus disetrika, Bu. Ya, betul sekali. Oke, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan proses pembelajaran luring. Jadi siswa-siswa datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajarannya. Nah, dalam minggu depan kita akan melaksanakan praktek pengepresan. Jadi setiap siswa membawa busana pesta yang telah dijahit kemarin. Jadi nanti di sekolah atau di lab busana nanti kita akan praktekkan bagaimana teknik pressing yang baik dan benar. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Dan untuk tugasnya sudah Ibu uploadkan ke Google Classroom. Nanti siswa-siswa lihat di Google Classroom dan upload tugasnya dalam bentuk PDF ya. Paling lama besok ya. Paling lama besok harus sudah diupload semua tugasnya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi murid-murid semuanya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih ya siswa atas pertemuannya hari ini. Udah boleh live. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, Terima kasih sama-sama. Bu. Selamat pagi.